Bagaimana teman-teman, tadi ada yang belum siap mungkin digitasinya ataupun sudah diselesaikan ketika tadi mungkin waktu istirahat. Nah, udah no respon ini gila tuh abang nih. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum pelatihannya dilanjut ke tahap selanjutnya, langsung ditanya aja nggak apa-apa. Nah udah, ini udah siap loadingnya. Untuk poin mungkin abang nggak terapin lah ya, karena ini juga dari peta yang kita jadikan acuan, nggak ada titik poin yang bisa kita ambil. Takutnya nanti malah salah-salah kita letakkan poin. Tapi untuk penggunaan poin sama dia cara menggunakan poinnya. Kita juga harus melakukan shapefile yang baru. Kita tadi di mana? Di sini ya. Melakukan shapefile baru, kita buat aja nggak apa-apa shapefile-nya. Kalau nanti ada yang mau taruh nggak masalah. Caranya seperti tadi juga di SAP pelatihan, di tempat kita buat folder SAP tadi, buat shapefile. Misalnya di sini kita letakkan poin apa misalnya? Apa ya? Ibu kota kecamatan misalnya. Oh, pusat kota misalnya. Pusat kota misalnya. Poin pusat kota. Pilih ini ya. Titik 46. Nah, jika sudah, kita lakukan stop editing dulu sama seperti tadi, lalu start editing lagi, create feature. Maka dia akan tampil pusat kota. Ini kita nanti bisa rubah pusat kota kecamatan. Jadi peletakannya sama dia. Misalnya di Syahkuala, misalnya di mana pusat kotanya, misalnya di Gampung apa gitu, jadi salah satu ibu kota kecamatan. Ada yang tahu di Syahkuala Gampung apa yang jadi ibu kota kecamatan? Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Misalnya ini kita taruh di Darussalam ya. Nah ini jadi ada batas kampung ya. Kalau Darussalam merupakan pusat kota kecamatan. Nah, jadi ini kita letakkan aja poinnya di tengah-tengah. Di Kecamatan Uli Karing misalnya. Kecamatan Uli Karing, ibu kota Gampung misalnya kita letakkan di daerah Lam Gelumpang nih yang dekat Simpang 7 misalnya. Jadi ibu kota kecamatannya. Dan pusat kotanya di Lam Gelumpang lah. Di Kecamatan Lumbata misalnya kita taruh Batoh. Cari nih Batoh mana nih? Ini Batoh nih. Ini Batoh, kita taruh di Batoh. Nah, seperti itulah misalnya penggunaannya. Nah, ini abang buat aja langsung di Nesu Aceh. Satu di Bandaraya misalnya di Mibonya nih. Untuk di ini apa nih? Kecamatan Jaya Baru misalnya kita taruh di Sungai Blancut nih ya. Sungai Blancut. Dia titiknya langsung aja tekan-tekan titik. Jadi dia nggak perlu harus klik 2 kali untuk taruh satu titik, nggak. Di Meraksa misalnya kita taruh di Lampung. Nah, di Lampung. Kutaraja misalnya taruhnya di daerah Kedah. Daerah Kedah ya. Oke. Jadi kalau udah semua, oh ini belum ya. Kuta Alam, misalnya taruhnya di Kuta Alam aja nih. Kuta Alam. Oke, jika sudah, kok agak berat ya.
Bentar ya. Oke, jika poinnya sudah kita letakkan, maka kita bisa edit di atribut tabelnya pusat kota tadi. Pilih atribut table. Nah, di sini sama seperti tadi, kita bisa mengeditnya sesuai dengan daerahnya masing-masing. Ya. Ini untuk ini abang nggak terlalu anjurkan karena ini juga abang tadi taruhnya nggak sesuai dengan yang sebenarnya. Oke. Jadi langkah selanjutnya sebenarnya tahapannya kalau seandainya kita udah ada SAP sama udah ada poinnya abang matikan saja ya. Udah ada SAP batas kecamatan sama udah ada tadi jalan primer ya. Kita jalan kolektor nggak buat lagi nggak apa-apa. Jadi langkah selanjutnya dalam pembuatan peta kita harus ada yang namanya layout view yang tadi seperti abang presentasikan. Kita harus memiliki kop gambar untuk meletakkan judul peta, legenda peta, juga peta insertnya dan macam-macam lainnya. Jadi caranya untuk layout view ini bisa kita matikan saja kalau memang sudah aman. Sudah kita copy semua, kita ambil datanya. Kita masuk ke dalam layout view, ada di bawah sini, ada dua pilihan. Yang kita edit ini adalah data view. Sekarang kita masuk ke dalam layout view. Ya. Layout view. Sudah, sini tampilannya. Jadi dalam layout view ini kita bisa mengukur, bisa menyesuaikan ukuran kertas yang kita inginkan. Caranya, pergi ke file, pack and print setup. Nah, di sini pack and print setup, kita klik, maka dia akan keluar tampilan seperti ini. Papernya kita pilih, biasa itu peta, setahu abang ya, minimal kali ukuran peta itu biasanya diletakkan di ukuran A3. Jadi dia ukuran A3 paling minimal. Ada yang peta ukuran A2 ataupun A1 ataupun A0. Tapi kurang-kurangnya A3 lah. Gunakan A3 sekurang-kurangnya untuk melampirkan peta. Oke, di sini kita bisa pilih portrait atau landscape. Kita pakai landscape aja. Oke, maka dia akan berubah. Nah, dan jika berubah tampilannya, selanjutnya kita harus membuat ini tuh indah dia, tampilannya indah. Ini nggak ada acuan yang khusus sih. Apakah kopnya harus di sebelah kanan, apakah kopnya harus di sebelah kiri ataupun di bawah. Ini menurut kreativitas masing-masing. Jadi untuk membuat bingkai yang pertama kali, kalian harus membuat bingkai luarnya. Karena ini waktu di ekspor, ini garis hitam ini nggak nampak ya. Ini garis luaran dari A3. Jadi dia ini nggak nampak nih. Kita harus buat dulu luaran pertamanya. Kalau bahasa sehari-harinya sering dibilang border kalau nggak salah, Bang. Border peta. Jadi dia harus ada garisan terluar dalam peta. Caranya tekan di sini, rectangle. Ada semua rectangle. Kalau rectangle nggak ada, dia tuh larinya di bagian mana ya? Rectangle. Bukan. Rectangle di sebelah mana? Kalau kalian sudah menyesuaikan seperti apa sih, seharusnya udah aman. Oh, di draw dia. Di bagian toolbarnya hidupkan draw ya. Di draw ini, di sini dia draw. Kalian harus ada draw dulu. Kita sudah ada draw, kita klik di bagian terluar, di bagian dalam A3-nya, terluar peta. Nah, seperti ini. Jika sudah, cara menghilangkan garis warna dalamnya, klik kanan di rectangle tadi, di peta yang sudah kita buat. Tekan properties, fill colornya kita no color. Outline colornya kita buat warna hitam, garisnya boleh satu aja. Apply, oke. Jika sudah,
Nah, ini untuk merapikan, kalian bisa tarik ini rule-nya tuh, roll berapa senti dari kiri, misalnya 1 senti misalnya. Jadi ini dia akan seperti ada magnet yang mengikat 1 sentinya tuh udah ada, karena udah ada rollnya tadi. Jadi usahakan serapi mungkin lah. Ini kreativitas masing-masing sih, nggak ada acuan. Abang cuma mengajari dasar aja. Sudah, jika sudah, ini cara menampilkan peta biar cantik agar indah dia. Kita bisa mainkan di skalanya. Misalnya skala 10.000. Skala 10.000 terlalu detail. Kita turunkan ke 24.000. Masih juga. Coba kita pakai 50.000. Nah, 50.000. Untuk menggesernya kita bisa pakai pen nih, pen tangan. Ya, untuk merapikan pas di tengah-tengah. Sudah, jika sudah. Selanjutnya kita buat lagi rectangle baru. Rectangle baru kita rapikan lagi dia biar ininya satu garis dengan peta. Ini abang pakai roll lagi biar dia rapi. Usahakan kalian menggunakan roll ini untuk merapikan tools rectangle ini. Oke. Kreativitas masing-masing lah nih, tidak ada acuan untuk membuatnya harus bagaimana. Mungkin di acuan itu ada persyaratan peta dalam standar kelengkapan peta, harus ada legenda, harus ada judul, harus ada arah mata angin. Mungkin itu hanya acuan yang dipakai. Ini lagi abang buat layernya, kalian bisa memperhatikan sambil bertanya ya, jika ada tahapan yang dilewatkan. Nggak masalah, ditanya aja nanti. Oke, jadi setiap ini harus ada ini masing-masing, petanya masing-masing. Pembuatan layout ini merupakan tahapan yang penting juga dalam membuat peta, karena dia ini masuk ke dalam bagian desain. Ada yang tertinggal? Yang belum mengerti bisa ditanyakan ya. Soalnya kalau tertinggal satu step, bisa dilanjut. Bang, saya bang masih belum ngerti yang ini bang. Bagaimana Randi? Di bagian Ini mana yang belum mengerti? Yang buat bingkai-bingkai gini yang barusan abang kerjain. Oh, pakai rectangle ada di tools Randi. Bentar bang. Coba cari di rectangle. Ada tools rectangle ya. Ini sering memang beda-beda ya. Mungkin nanti ada yang rectangle dari sini. Enggak sama. Di drawing itu bang. Iya, di drawing. Ada nggak rectangle? Ada Randi? Jumpa? Oke, Udah. Oke, untuk membuat rectangle-nya tuh yang pertama kita harus buat yang bagian luarnya. Abdul Rahman tadi, Raisen. Oh ya, oke. Silakan. Makan. Bang, mau nanya bang, Ya, cara buat peta orientasi gimana bang? peta orientasi apa nih? Peta orientasi Banda Aceh.
Kan biasa ada di bawah kanan, Bang. Oh, untuk peta indeks ya. Ya, Bang. Peta indeks nanti dia tuh ada di bagian, abang biasa buatnya di ini memang dalam kop. Nah, jadi dia nanti di sini ada peta, judul peta. Di sini ada skala sama arah mata angin, legenda, dan juga ada peta indeks. Nah, itu nanti di tahapan selanjutnya ya, Fadlur. Oke, makasih, Bang. Ya, sama-sama. Oke, gimana Randi? Bisa Randi? Udah drawing, udah Bang. Rectangle-nya ada? Yang ada. Ada. Langsung aja buat di bagian luar petanya. Seperti ini misalnya nih. Misalnya nih kertas A3-nya tadi kan. Nah, ini kertas A3-nya. Ini kan apa nih kertas A3 sini nih. Udah Bang rapiin. Oh, gini Bang, Randi masih di sini Bang, belum paham di layout view tuh Bang. Oh, masuk dulu. Udah masuk nggak? Tadi kan di data view. Nampak nggak nih di laptop abang nih? Ada data view, ada layout view. Ambil yang data view. Ambil yang layout view. Klik layout view. Layout view. Nah, udah? Udah. Udah. Sekarang masuk ke file. Di ujung sebelah kiri paling atas ada file. Udah. Pack and print setup. Ada nggak? Ada. Nah, klik pack and print setup. Nanti dia akan keluar seperti ini tampilannya. Sama. Sama Bang. Nah, pilih size papernya itu kita pakai A3. Ada A3? Ada. Nah, pakai A3, pakai landscape. Orientednya pakai landscape. Ininya Pakai landscape. source-nya enggak itu Bang. Search-nya ini nggak apa-apa nih, retrail aja, nggak apa-apa. Itu pakai default aja, nggak usah diganti-ganti. Oke, bisa? Udah Bang. Klik OK, nanti dia akan merubah sesuai dengan ukuran A3-nya. Oke, bisa? Bisa. Nah, selanjutnya, Bang hapus ya, biar bisa diulang. Nah, kan punya Randi gini nih, tampilannya. Petanya belum cantik ya? Iya. Petanya coba pakai skala 1:50.000. Di sini bisa rubah skala nih. Bagian atas, 1:50.000. 50.000. Nah, udah bisa. Udah. Nah, untuk pasin ke tengah, pakai pen. Ada nggak pen? Ada lambang tangan dia. Di dekat Ada. sini, support. Tarik ke tengah Banda Acehnya. Jadi dia pas ke tengah nampaknya. Bisa? Bisa. Nah, rapikan. Jika sudah di tengah, sekarang kita pakai rectangle. Ada rectangle tadi tempat drawing. Tapi Randi kan kotak dalamnya nih nggak gede kayak abang tuh Bang. Kotak dalam mana tuh? Itu kan kotak yang biru tuh. Oh, bisa digedein aja nih. Dia caranya pakai ini nih. Select element. Cari kursor yang kayak kursor mouse biasa. Ini bisa dikecilin gede ini. Nah. Bisa nggak? Nah, Gimana ambilnya Bang? Di main-mainin. Pakai ini, select element. Di samping drawing juga. Udah? Nah, nanti ambil ujung-ujung sudut petanya, bisa kita besar kecil ini. Oh iya. Nah, seperti itu. Nah, sesuaikan aja biar cantik dia pas di tengah. Gimana kira-kira? Nah, kalau udah, kita pakai rectangle-nya. Rectangle ini disesuaikan aja. Nah, kalau udah buat rectangle seperti ini, kan dia warna kuning nih biasa keluarnya kan? Untuk menghilangkan warnanya, klik kanan. Di
di rectangle-nya, properties. Nah, di sini fill color-nya kita buat no color. Outline-nya kita ambil yang warna paling hitam. Garisnya boleh satu aja, bagian terluar. Kita langsung oke, nanti dia berubah nih. Nah, ini disesuaikan saja nih. Sama kebutuhan masing-masing. Ini seni masing-masing lah. Beda-beda orang, beda-beda selera ya kan. Nggak masalah nih. Dalam pembuatan ini nggak ada acuan yang terlalu mengikat. Ya, Alicia silakan present. Oh, ada yang bertanya? Ya, Ya. silakan. Waktu kertasnya tuh nggak ada Alicia yang A3 bang, adanya A4. Oh iya, Ya. Terus waktu geser biar pasin ke layarnya landscape-nya itu nggak bisa bang, petanya kayak pecah kayak itu. Nggak mau kecil, kalau dikecilin petanya terpotong kayak itu. Alicia udah matiin batas kecamatannya nggak? Kan ini ada ini nih. Nah. Di layar kita matikan aja dulu. Oh, Bisa. Nah, jadi kan nih kita nampain apa yang kita udah edit tadi aja. Udah? bentar. Bisa? Oke. Batas kecamatan Kota Banda Acehnya dihilangin centangnya gitu bang. Ya, dihilangin centangnya. Jadi nampak yang keluar yang kita edit aja barusan. Udah bang, terus? Nah, terus tadi A3 nggak ada ya? Nggak ada bang. Itu juga itu yang nggak tahu abang kenapa. Kawan-kawan abang juga ada mungkin cara penginstalannya berbeda sehingga dia nggak sama. Kan? Abang kan sempat juga ada share video install di WA, itu video install yang abang pakai. Jadi di situ mungkin ada perbedaan, tapi nggak apa-apa, pakai A4 aja, Alicia. Karena di sini kan kita juga pakai aplikasi Crack, ya nggak? Iya. Jadi memang dia agak susah kalau emang bukan berbayar, karena kita udah pakai gratis. Terus ada emang dia nggak sesuai kadang-kadang. Waktu kita install ada yang ketinggalan apa-apa karena kita pakai Crack kan. Jadi nggak apa-apa. Oke, sampai sini udah bisa dilanjutin. Terus yang paskan ke layarnya tuh gimana bang? Nggak mau ditarik kayak itu petanya. Yang gimana maksudnya? Petanya ya yang kayak abang tekan tuh kan biar kecil kayak itu, biar pas di layarnya. Waktu ditarik misalnya dikecil atau dibesarin ujungnya tuh terpotong gitu bang petanya. Oh ininya ya, ini ya? Iya, ya nggak bisa kayak gitu. Alicia karena ukuran A4, jadi kertasnya kan lebih kecil. Jadi coba pakai scale-nya tuh berapa ya? Coba pakai scale-nya tuh 1:70.000 coba. Bisa nggak? Ya. Nampak semua nggak itunya, petanya? Oh, udah bang. Ya, jadi itu karena beda ukuran scale, beda ukuran kertas, jadi scale-nya juga kita harus mainkan. Disesuaikan dengan layout editing kita, seperti itu. Ya. Oke, makasih bang. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Ini pembuatannya Randi, tadi. silakan. Oh, ada pertanyaan lagi? Ya, oke. Bang, yang ini layar kuning nih kayak mana tadi bang? Ini dia nih, apa namanya ya? Klik kanan, tadi kan kuning nih. Kuning ini tadi ya. Waktu dibuat ya. Enggak, sebelum layar kuning ini kan ada pokok A. Yang sebelum layar kuning ini gimana bang? Oh, nih hapus dulu. Ini ada rectangle tadi ya? Ya, rectangle. Rectangle kan? Gini kan, dipendam aja nih ke klik kirinya. Dipendam, ikutin ukuran yang mau kita buat. Oh iya. Terus, kalau udah keluar dia warna kuning biasa. Sesuai. Klik kanan, ya disesuaikan aja. Klik kanan, properties. Fill color-nya kita hilangkan.
Nah, ini kita buat 2. Seperti itu. Ini juga sama. No color ya bang? Ya, no color. Untuk dalamnya, outline-nya kita buat 2 aja biar lebih jelas. Ya. Nah, untuk pembuatan bagian dalam, Abang dulu diajarin sama Pak Fahmi pakai line, ya Kak? Pakai line untuk pembagian sekat-sekatnya, judul, untuk ini. Tapi Abang lebih enak emang pakai rectangle ini. Karena dia tuh nggak harus kita tarik roll-rollnya. Kalau line kan kadang, ini kan line nih, line. Kadang kita buat line tuh dia mereng gitu kan. Capek kita lurusin. Harus kita cari roll lagi, harus kita sesuaikan lagi. Begini. Abang biasa pakainya tuh memang rectangle semua. Mana tadi rectangle? Drawing. Ininya rectangle semua pakai biasanya. Atau enggak, ya pakai rectangle aja. Abang lebih suka pakai rectangle sih. Pokoknya nih selera masing-masing lah. Lebih suka gini. Ini cara buatnya juga sama tadi. Ada yang beda. Kalau abang kecepatan ataupun kalian ada yang ketinggalan, boleh diingatin ya. Ini juga sesuai kebutuhan sih, nggak harus ini berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, nggak harus 5. Kadang ada yang 6, ada yang 7, ada yang sampai 8. Ya, beda-beda lah. Udah sampai sini, kita bisa langsung buat judul petanya. Di drawing tadi ada teks, namanya nih teks. Nah, kita taruh aja teksnya. Misalnya tadi petanya apa? Coba kita cek lagi ya. Peta wilayah administrasi Kota Banda Aceh misalnya. Peta administrasi peta wilayah administrasi Kota Banda Aceh. Ini sama kayak penggunaan Word secara umumnya. Kalian bisa tebalin boldnya di sini ada. Kalau memang mau besarin fontnya juga di sini bisa 20 misalnya. Kalau terlalu gede misalnya 16. Nah, ini bisa disesuaikan. Kita lihat lagi. Ikutin aja ya. Ikutin aja peta yang udah ada. Not responding. Bentar ya.
angin. Ini udah terlalu kompleks sih. Ini orang Bapeda buat, beda sama kita. Bisa. Lagi buatnya Provinsi Aceh ya tadi. Provinsi Acehnya. Kalau kalian nggak mau buat teks ulang-ulang, kalian bisa terapin kayak Word biasa ya. Ini klik di sini, tekan Ctrl C, tekan Ctrl V. Nah, jadi dia keluar 2 biji ini ya. Dia akan terkopi otomatis. Di sini ubah aja. Tadi kata-katanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh, apply, hilangkan boldnya. Nah, tadi ke atas. Ini tinggal disesuaikan aja. Tuh, di kotak kedua kita bisa memasukkan north arrow. Ini dia. Ada di insert. Nampak insert sebelah kiri. North arrow ini arah mata angin. Nah, kalian bisa pilih sesuai selera kalian. Ini banyak dikasih pilihannya. Boleh pakai ini, boleh pakai yang mana aja, boleh silahkan. Oke, yang ini aja. Nah, ini di sini. Oke. Jika sudah north arrow, biasanya abang taruh skala angka. Nah, skala angkanya di bagian paling atas, abang klik sekali absolute scale. Nah, klik aja di sini, oke. Nah, dia akan keluar skala angka yang ada di sini tadi. Dia otomatis. Ini kalau kita rubah ke dalam 70.000, dia juga akan berubah nih ya. Karena kita insert di bagian ini, nggak kita edit manual. Ini otomatis berubah. Oke, kalau udah ada skala angka, biasanya masukin skala bar. Skala bar abang pakainya biasa mana ya? Ini nih, mili. Tapi ini juga bisa diedit sesuai keinginan. Nggak masalah sih. Ini ngulik aja sendiri, nggak masalah nih. Nggak terlalu ribet juga. Ya, skala barnya bisa kita edit sesuai kebutuhan. Ada yang ketinggalan, boleh bilang aja ya. Abang takutnya nih udah kecepatan, kalau nggak ada yang kasih tahu abang nggak sadar juga. Jadi tolong diingetin ya. Nah, di sini. Nah, ini sekarang kita masuk ke dalam tahapan penting nih. Tolong perhatikan dengan baik ya. Ini agak nggak susah, tapi harus dengan penuh kefokusan. Nah, jadi di sini, katanya Bang Rafi dulu, Bang tarik ke tengah. Jadi peta ini, bentar. Oke, di peta ini yang sudah kalian buat tadi atribut tabelnya, kalian bisa menampilkan di legenda. Caranya, nah ini fokus ya. Di batas kecamatan, kalian klik kanan, properties. Udah properties. Di bagian simbologi, ada namanya kategori. Nah, kategori. Di sini kalian bisa menampilkan peta apa yang kalian ingin tampilkan. Misalnya tadi kepadatan yang udah kita buat kan. Kepadatan bisa di add all value. Nah, dia akan tampilkan seluruh kepadatan yang ada di Kecamatan Banda Aceh tadi.
Biar warnanya rapi, kalian bisa pilih warna yang kontras perubahannya. Nah, ini kan nggak berurutan nih. Tiba-tiba siap ini. Oh, ini udah berurutan nih. Biasanya dia nggak berurutan. Kalau nggak berurutan, kalian klik aja sekali, 2 kali. Bentar. Ini ada yang salah. Nah, ini udah berurutan nih. Jadi kalau kalian apply, dia akan langsung menampilkan. Yang paling gelap warnanya adalah kepadatan yang paling tinggi. Nah, ini tahu nggak kecamatan apa? Cara kita tahu kecamatan dia apa, kita harus menghidupkan label namanya, label kecamatan. Caranya, di batas kecamatan tadi, kita tekan lagi properties, cari ada kata-kata label. Ini label. Oke, masuk ke dalam label. Nah, ini akan loading nih. Oke, label. Label filenya kalian bisa ganti dengan nama kecamatan yang udah kalian buat tadi. Nama kecamatan, ini fontnya bisa kalian atur, apamu 10, apamu bold. Ya, itu sesuai dengan keinginan. Kalau di apply, oke, jika sudah, klik kanan lagi. Tadi abang lupa hidupkan labelnya. Nah, loading. Maaf ya. Randy, silakan. Oh iya, ada pertanyaan. Silakan. Bang, yang di label tadi gimana, Bang? Label tadi ya. Nah, di sini nih. Ada tadi udah nggak open attribute apa tadi properties. Label. Udah Randy? Ya, Di label filenya ganti dengan nama kecamatan. Nama Udah. kecam nih. Udah? Udah. Ininya dicentang. Ini udah nggak nih? Oh, centang. Kotak. Dicentang. Udah centang. Udah. Apply. Oke. Nah, jadi dia akan keluar nama kecamatan setiap batas yang udah kita buat. Nah, seperti ini. Udah. Udah kan? Udah. Nah, jika sudah, maka di sini kita bisa membuat kepadatan, legendanya itu adalah kepadatan setiap kecamatan. Tapi karena ini abang udah buat judulnya peta wilayah administrasi, jadi abang kepingin info yang ditampilkan merupakan daerah kecamatannya, ya. Berarti nanti kita ada buat peta kecamatan juga. Caranya kayak tadi di simbologi, membuat nama kecamatan, add alphalu, ganti dengan warna yang banyak, ya, karena ini bukan kontras atau apa. Ini udah. Ini untuk menampilkan legendanya, di insert ada legenda. Ada legenda. Ini ada batas kecamatan dan jalan arteri primer. Ini kita bisa pilih apa yang ingin kita legendakan. Karena abang cuma buat 2, jadi dia sini 2. Kalau kita buat ini aliran sungai bisa aja. Tapi kan abang aliran sungai tadi nggak buat ya. Jadi abang pindahkan. Ini cara pindah-pindahinnya, ikutin panah dia aja. Kalau kita tekan klik yang 2 biji panah ini, dia akan pindah semua. Kalau kita klik 2 biji panah yang sebelah ini ke kiri, hilang semua dia. Jadi tadi abang mau hidupinnya jalan arteri primer sama batas kecamatan. Di next aja. Ini di next saja nggak apa-apa. Ini saja di next. Jadi ini dia keluar batas kecamatan ini secara otomatis. Oke. Udah paham sampai sini? Kalau ada yang kelewatan boleh di ini ya. Nah, ini kita buat legenda. Kalau ada yang kelewatan bisa ditanyakan. Nah, ini udah legenda seperti ini. Udah ada setiap batas kecamatan. Di sini misalnya kita ingin membuat peta insert. Ada yang ingin bertanya ya? Oh iya, Randy, silakan.
Bang, ya, minta kira ulang jelasin balik bang yang ini bang, yang barusan bang, yang warna-warna ini. legenda ya. Oke. Caranya di batas kecamatan tadi, untuk semua juga, klik kanan, ada Ya. properties, klik di bagian simbologi, ada simbologi, Udah, tekan di bagian kategori. Udah, kategori. kategori tekan. Ada kategori sebelah kiri. Udah, Di sini di value field-nya kita ganti dengan nama kecamatan. nama kecam. Ya, Nama kecam. Oke. Add all value bagian bawah. Add all value sudah. udah. Untuk pemilihan warna kita biasa kecamatan karena dia nggak pakai warna gini, karena dia bukan kepadatan ataupun apa. Pilih aja warna yang bercampur-campur lah. Tapi ini sesuai selera juga sih. Cuma biasa kalau untuk kecamatan yang warna-warna gini. Oke, Randi bisa? Di Iya, bang, apply. warnanya yang Gimana? Oke, apply. Di apply aja. dia play bang. Terus di oke. Oke, Nanti dia berubah dia warnanya nih. udah. Udah, jika sudah, masukkan legendanya tadi di insert. Ada insert. Legenda. Ini Randi apa keluarnya tuh legenda itemnya? Jalan arteri sama batas kecamatan juga. Jalan kolektor, jalan arteri, aliran sungai, batas kecamatan. Di legenda itemnya yang sebelah kanan. Iya, Oh, berarti Randi ada buat banyak ya tadi? Atau cuma 2? Abang ini kan cuma 2 buatnya nih. jalan kolektor gitu. Kalau memang nggak ada apa-apanya ataupun ingin tampilin nggak masalah, ini bisa diedit-edit nih. Caranya tuh, misalnya ini kita select nih, abang select nih kan, jalan kolektor. Ada panah Iya, 1 biji tunggu. nih. Oh iya. Ini bisa dipindahin, kalau emang nggak mau bisa dibawa ke kiri lagi gitu. Ini bisa diedit-edit. Insert tadi ya bang? Ya, insert legenda. Oh iya udah bang. Jalan arteri sama batas kecamatan. Udah. Kalau udah di next saja semuanya. Di next saja. Oke, sampai terakhir dia keluarnya gini nanti. Ini buat legenda boleh atau keterangan boleh. Sampai keluarnya gini dia. Jika sudah, biasa di bagian sini abang buatnya tuh peta insert. Kita cari lagi teksnya. Bagian drawing. Bang ini kan udah di next bang. Ya. Terus? Di oke kan aja terakhirnya. Bisa? Finish. Di finish saja. Oh iya. Bisa nggak? Bisa. Oke. Untuk peta insert juga nih, abang ajarinnya nih detailnya, sedikit detail. Jadi kalian juga harus perhatikan secara lebih fokus. Peta insertnya ini kita tampilkan. Ada nggak yang peta SHP Aceh yang abang kasih di bahan pelatihan? Kita pakai itu untuk menjadikan peta insert kita. Caranya di bagian insert, ada data frame yang paling atas. Klik aja sekali. Dia akan keluar seperti ini. Nanti ini disesuaikan saja sama ukuran kotak kalian masing-masing. Biar cantik yang mana. Ini legenda juga bisa dirubah-rubah nanti ya. Peta insertnya. Klik kanan di peta insert ini yang tadi new data frame. Klik kanan add data.
cari lokasi di mana kalian menyimpan bahannya tadi. Nah, ini dia. Login, cari lokasinya. Nah, nih. Abang kan simpannya di sini nih. Bahan pelatihan SAP Aceh. Di add aja langsung. Acehnya di add. Nah, dia akan tampilkan nih peta Aceh nih. Peta pulau Aceh nih. Ini seluruh Aceh nih. Udah. Jika udah seperti ini, kita menggunakan biar kita tahu peta-peta ini di mana. Di sini klik kanan di peta insert, properties. Kita masuk ke bagian ini apa nih bacaannya nih? Extend indikator. Nah, di bagian layer, kalian klik sekali di layernya, bawa ke sebelah kanan. Nah, jika sudah, di-apply saja. Oke. Nah, dia akan tampilkan ini merah ini. Ini merupakan peta yang lagi kita edit nih. Nih, peta-petanya. Jadi di sini kalian bisa zoom in atau zoom out. Caranya di ini saja nih, ada nih. Fixed zoom out atau fixed zoom in. Nah, fixed zoom in ya, biar lebih jelas. Fixed zoom in, nanti kalian bisa rapikan pakai tangan. Nah, jadi dia akan tampilkan ini SAP Aceh ini. Kita bisa rubah warnanya seperti tadi juga. Syarifah, silakan kalau mau bertanya. Oh ya, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Enggak bang, enggak jadi, udah dapat. Oh, udah dapat? Udah tahu ya? Nah, ini kita rubah warnanya. Frame-nya bisa diedit juga. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini peta Provinsi Aceh. Daerah yang kita lagi petakan adalah Banda Aceh. Ini Banda Aceh yang kecil nih. Jadi dia petanya tuh otomatis mengikuti bentuk yang ada di layar kita. Nih, Bang. 2 orang. Iya ya, silakan. Ada yang 2 orang. Silakan. Ada apa? Yang resign 2 orang. Izin. Oh, resign. Iya, Ya, abang nggak nampak nih. Nazir boleh kabarin aja lagi abang terangin nggak apa-apa. Siapa aja tadi yang resign? Di sini Randi sama Syarifah 2 orang. Ya, boleh. Siapa aja duluan boleh. Nanti tukaran tanyanya. Syarifah aja dulu di sana. Syarifah. Oke, Syarifah dulu. Bang, tadi kan supaya Banda Aceh ke zoom kan di ini. Zoom Bagian mana Syarifah? yang kita insertnya, biar ke zoom kan di fix zoom in. Halo, halo. Iya, ya. Gimana Syarifah? Tadi yang di peta insertnya kan biar Banda Acehnya ke zoom, Ya. tekan fix zoom in, tapi nggak bisa kok Ya. bang. Oh, nggak bisa. Heeh. Coba klik dulu di bagian peta insertnya gini, bisa nggak? Sampai ada garis warna biru. Ya. Baru tekan ini, fix zoom in. Malah layarnya gitu bang yang ke zoom. Kayak zoom pakai scroll mouse gitu. Coba ada yang salah mungkin ya. Kalau enggak coba pakai yang tanda ini atau enggak nih? Tanda kaca pembesar di ujung sebelah kiri atau beda ya lokasinya? Ini nih, saya lihat di layar laptop abang. Ya ada, tapi yang ke zoom juga kertasnya gitu, bukan petanya. Oh, bukan petanya? Iya. Udah select ke peta insertnya belum? Sampai keluar tanda biru gini. Udah ada keluar tanda birunya. Bisa dikecilin, besarin gini. Coba tes nih, bisa nggak? Nih. Sampai bisa diedit kiri kanannya.
untuk memastikan dia tuh udah terselect apa belum. Nggak bisa. Nggak bisa, berarti belum ketekan tuh. Coba tekan, pilih yang ini, yang di samping drawing, select element. Ya. Udah, klik di bagian Banda Acehnya nih, Provinsi Acehnya tadi. Udah, SAP Provinsi Acehnya tadi udah. Nggak ketekan. Nggak ketekan. Tadi Syarifah add data baru apa enggak? Add data frame. Iya. Add data frame. Terus di SAP Acehnya dimasukin. Heeh. Kok bisa nggak ketekan ya? Kok nggak ulang aja Bang ya? Coba tes ulang. Kasih Bang ya. Iya. Satu lagi tadi Randy mau nanya, Bang. Randy gimana Randy? Ini buat warnanya gimana Bang? Warna peta insert. Oh, sama. Warna peta insertnya bisa di Di bagian properties. ini. Properties. Masuk ke dalam mana tadi ya? Oh, bukan di properties ini sih. Salah. Di sini, di bagian Acehnya. Nanti dia ada nggak keluar new data frame sebelah kiri? Ada. Di situ, properties yang di situ. Di simbologinya juga. Ada simbologi. Udah. Di kategori. Oh, iya. Dah. Fed value-nya ganti sama Kapkodno. Kabupaten, Udah. kota. Udah. Add al value. Udah? Add all value. Iya. Udah Bang? Di apply aja. Kapkod boleh juga ya. Di Kapkod bisa juga nih. Add al value, di apply aja. Ganti warna dulu boleh nih, color ramp. Jadi ini dia otomatis berubah dia warnanya. Bisa? Oh, bisa. Bisa. Oke. Di sini biasa kalau udah buat merahnya ini udah ada, Abang biasa menambahkan tulisannya itu lokasi yang dipetakan. Abang buat. Udah di ini. Hilangin boldnya. Abang buat rectangle baru di sini. Rectangle warna merah. Untuk memberi sedikit pengertian terhadap apa sebenarnya merah itu. Seperti ini. Jadi dia ada penjelasannya peta insert. Yang merah itu merupakan lokasi yang lagi kita edit petanya. Seperti ini. Oke. Jika sudah, di sini coba kalian cantumkan nama kalian nih. Ini pembuat peta misalnya. Ini kalian kalau diedit lagi rapi boleh. Di selera masing-masing lah ya, nggak ada acuan. Di sini buat peta dibuat oleh misalnya dua. Ini dihilangkan boldnya. Abdul Razak. Kalian tambahkan NIM kalian aja ya. Segini. Atau NIM-nya mau di bawah boleh juga. Salah. Biasa kalau dalam pembuatan peta studio, kami kan ada studio nih, MK Studio. Nanti kalian juga ada MK Studio. Di sini tuh nggak dicantumkan siapa yang membuat peta,
Tapi di sini biasa kami tampilkan langsung logo prodinya, karena kan studio itu merupakan kerja kelompok. Jadi nggak dicantumkan siapa pembuat petanya, karena dianggap itu bekerja sama dalam menyelesaikan pembuatan peta. Walaupun memang yang buat peta kadang 1 orang, tapi nggak usah dicantumkan lah nama pembuat petanya. Nanti di laporan nama yang buat peta nggak dicantumin. Oke, jika sudah, sekarang tahapannya kita membuat grid dari peta yang sudah ada. Nah, ini cara buat grid. Caranya, klik kanan di bagian peta, usahakan udah masuk ke bagian petanya. Ini kan banyak di kotaknya nih. Nah, ini kotak kedua, ini kotak ke-1. Nah, ini kotak ketiganya. Pastikan di kotak ketiga. Udah. Nah, kalau enggak nih, forward aja nih, order bagian paling depan. Nah, caranya properties. Di sini ada grid, new grid. Nah, langsung. Ini ada beberapa macam pilihan yang dikasih sama gridnya. Abang biasa pakai yang bagian kedua nih, ini sulit grid. Karena dia lebih rapi, ini selera sendiri masing-masing sih, nggak masalah. Oke aja, di apply aja. Dia otomatis akan menampilkan grid yang cantiknya. Ini kan ini udah cantik nih. Peta insertnya juga kalian kasih grid, ya. Peta insertnya sama juga, klik dulu di peta insertnya, properties, new grid, di next. Oh, salah. Oke, ini sudah aja. Di next, finish, apply. Nah, dia akan tampilkan grid secara otomatis. Nah, kita sampai sini. Sejauh ini udah siap sih sebenarnya petanya. Tapi kalau kalian misalnya mau indahin lagi, ini kan batas AC besarnya nggak nampak nih. Yang pertama tadi kan ada tuh batas AC besarnya. Nah, ini kan batas AC besarnya ada. Caranya tuh kita pakai aja yang SAP Aceh tadi di katalog. Kan ada tadi nih SAP Aceh di bagian folder connectionnya. Acehnya nih tarik aja ke layer yang paling atas. Langsung di drag aja nih. Aceh tarik ke paling atas, di drag. Jadi dia langsung keluar gini. Seharusnya paling bawah sih, paling bawah. Nah, gini. Udah, kalau udah gini, properties di kategorinya kalian buat aja ini kabupaten kota. Banda Acehnya ini karena batasnya nggak pas, nampak nggak nih? Nah, ini kan nggak pas nih. Ini warna ungu belakang nih Banda Aceh juga. Karena tadi kan kita buatnya nggak terlalu pas kan, nggak terlalu fokus untuk pembatasannya. Jadi ini ya pandai-pandai lah. Kalau abang biasa buatnya warna Banda Aceh sama Aceh besarnya abang samain. Nah, misalnya ini Aceh besar warna pink kan. Warna pink ini. Atau enggak abang taruh warna hijau aja. Hijau. Nih green. Color outline-nya abang hilangin. Di bagian Aceh besar gitu, Banda Acehnya abang gituin juga. Bagian green. Color outline-nya abang hilangin. Nah, jadi dia nggak terlalu nampak. Nggak nampak lagi. Walaupun tadi kita buat SAP-nya salah. Tapi itu untuk pembelajaran boleh. Kalau untuk sebenarnya nggak boleh. Nah, ini kenapa nih legenda udah tambah semua nih? Cara menghilangkannya, klik kanan aja di sini, properties. Acehnya kita hilangkan, bawa ke kiri. Jadi di apply aja. Oke. Nah, dia kembali lagi. Tadi waktu kita masukkan Aceh ke sini, dia terbaca sebagai legenda. Karena kita belum edit legendanya. Udah, sampai sini. Ini kita buat aja sini Aceh besarnya.
Udah ada lah nih batasan Aceh besar. Jadi nggak terlalu di tengah-tengah lah. Udah, jika kalian ingin merapikan legenda, jika kalian ingin menampilkan luas setiap kecamatan di bagian legenda, caranya itu bisa gini caranya nih. Kalian buka dulu atribut tabelnya. Ini sejauh ini kalau ada yang bertanya langsung tanya aja ya. Nazir tolong dipantau ya yang present. Abang nggak nampak soal. Oke. Siap. Di bagian batas kecamatan open atribut table. Ini ada luas hektarnya nih kan. Luas hektarnya. Di sini kita bisa edit di bagian legenda. Ini kan nggak cantik nih legendanya nih. Nggak pas di tengah-tengah nih. Ataupun terlalu sebagian kiri semua. Cara editnya tuh bisa klik dulu di legendanya sekali gini sampai keluar bingkai biru. Klik kanan. Convert to graphic. Nah, ini. Convert to graphic. Oke, jika sudah. Nah, ini anggapannya sekarang dia itu satu kesatuan yang grup. Jadi seandainya di bagian sini kita rubah warna, di bagian layar kita rubah warna, dia nggak terikut lagi nih. Warnanya berubah. Baitur Rahman tetap warna biru. Walaupun di Baitur Rahman di sini kita udah rubah warna oranye salah. Karena dia itu udah nggak terhubung lagi sama updatean peta yang udah kita buat. Cara rubahnya di ungroup, biar kita bisa merapikan di ungroup. Nah, jadi dia bisa terselect satu-satu. Ungroup. Nah, ini nge-lag-nya. Udah, jika sudah, abang ini mau rubah nih. Nama kecamatannya, abang silakan. Nah, di sini aja misalnya. Kan? Batas ininya, abang select. Oh, ini nggak bisa dipilih satu-satu. Ininya abang bagi 2 misalnya. Ini kan ada 9. 1, 2, 3, 4, 5. Abang tekan shift tadi ya untuk bisa select sekalian. Ini shiftnya dipendam. Klik 1, 2, 3, 4, 5. Klik kanan, abang jadikan grup. Ini jika sudah di grup ya. Ini juga abang grup dulu. 1, 2, 3, 4. Klik kanan, grup lagi. Ini sebenarnya pembuatannya sama seperti desain-desain poster lah. Kalau kalian mungkin pernah pakai Photoshop ataupun Corel, nah, ini buatannya seperti itu juga, nggak beda jauh. Ini biar bisa rapi, nah, seperti ini misalnya. Ini batas kecamatannya, bang gedein, fontnya jadi 14 misalnya. Oke, legendanya 14. Ini 12 saja nih. Nah, seperti ini. Jadi nampaknya lebih rapi daripada yang sebelumnya. Tadi jika kalian ingin menampilkan luas ya, kalian ingin menampilkan luas, caranya itu oke, sebentar. Ini kalian bisa langsung edit aja sebenarnya. Apa nggak usah tampilin luas deh. Misalnya nih Baitur Rahman kan, di ungroup lagi. Nah, Baitur Rahman kalian klik 2 kali. Di sini kalian bisa buat luasnya berapa. Misalnya di sini Baitur Rahman luasnya ini. Ini dia 435,6 hektar misalnya. Kalian bisa tulis nih 435,6 HA dalam kurung. Di play aja. Nah, otomatis jadi di sini Baitur Rahman
batas kecamatannya udah keluar sama angka luasannya nih. Nah, ini dia. Untuk sekarang, yang penting kalian udah tahu caranya, abang nggak tampilin aja, pilih. Ingat waktu juga. Oke. Udah. Sejauh ini sebenarnya peta kalian sudah bisa diekspor. Ya. Ini udah jadi satu peta yang udah bisa diekspor, yang udah informatif, yang udah sesuai, judulnya udah ada, peta insert udah ada, pembuat petanya udah ada, ini udah jadi peta nih. Kalau sampai sini kalian bisa ikutin, insya Allah kalian udah nggak susah lagi untuk belajar yang lanjutan-lanjutannya. Oke, sampai sejauh ini ada pertanyaan dulu. Berarti ini udah siap nih pertanyaan Bang. Tinggal diekspor Siap. atau gimana? Udah bisa diekspor. Tapi kita misalnya tadi mau buat peta kepadatan kan. Ini tinggal dirubah aja sebenarnya. Misalnya gini nih. Open properties. Batas kecamatannya kita ganti sama kepadatan. Add alpha loop. Nanti warna. Apply. Kayak gini nih. Kayak gini nih. Waktu kalian buat legendanya, ini kalian tinggal rubah aja. Peta kepadatan Kota Banda Aceh. Nah, sini. Tinggal dirubah aja. Ini kalau kalian ekspor, kalau kalian taruhnya di samping, dia nggak ada masalah nih. Karena yang diekspor cuma di bagian A3-nya aja. Ya, kalau misalnya kalian banyak buat peta, legendanya kan beda-beda tuh. Nah, ini buat legenda baru lagi. Nggak masalah sebenarnya. Nggak bisa ya? Oh, ini salah. Bisa. Nah, ini dia. Batas kecamatannya. Loading. Sini ditampilkan setiap batas setiap kepadatan di kecamatannya. Nanti cara editnya juga sama. Kalian klik kanan, convert to graphic, di ungroup. Kepadatannya, batas kecamatannya kalian menghilangkan misalnya. Ini hilangkan. Angkanya mau kalian rapikan juga bisa. Caranya ini di ungroup lagi. Ya seperti itulah caranya. Misalnya kalian buat 2 angka aja di belakang koma. Nah, seperti ini. Nanti ubah satu-satu. Pokoknya legenda ini sesuai sama apa yang ditampilkan di peta. Oke, sejauh itu aja sih sebenarnya materinya. Oke, berarti udah bisa kita buat sesi tanya jawab Bang ya. Boleh. Nanti kita jawab dari pertama. Untuk peserta yang ingin bertanya, silakan raise hand dulu. Berapa menit? Karena waktunya udah mepet juga, jadi yang mau nanya silakan ya. Iya, sampai jam 3 ya, Nasir? Iya Bang, habis ini sesi foto. Oke. Ada yang bertanya, bisa ditanya apa kegunaan peta ini misalnya kapan dipakai.
Apa bisa dapat uang dari peta misalnya contohnya. Atau enggak, saya aja nanya nih Bang ya. Ini ada satu pertanyaan yang Boleh. sangat familiar nih tentang ArcGIS. Oke. Kira-kira kalau misalnya ArcGIS ini kan banyak versinya, ada yang 10.4, 5 gitu kan. Oh ya. Beda versi itu mengubah langkah kita nggak? Misalnya beda step-stepnya itu atau peta yang dikeluarkan. Oke. Setahu abang, artis yang beda itu di versi itu cuman paling bagian tampilannya aja, tapi mungkin untuk penggunaan keseluruhan menggunakan toolsnya itu sama. Dan yang paling jauh setahu abang itu 10.2 kalau nggak salah, itu yang memang agak jauh berbeda dengan yang kita latihan sekarang. Abang ini kan pakai 10.4, 10.3 mungkin masih sama, 10.5 mungkin masih sama, 10.2 kalau nggak salah abang agak jauh peletakan ininya mungkin atau apa, tapi secara keseluruhan penggunaan toolsnya itu sama, nggak terlalu jauh. Jadi kalau ada yang lebih update, malah bagusnya lebih update, mungkin ada tools baru kan, seperti itu paling. Nasir, ini cara ekspor mapnya ya, cara abang ajarinnya. Cara ekspor map sama seperti kalian ekspor poster-poster biasa. File, dia ekspor map. Di sini kalian buat ini judulnya misalnya peta batas kecamatan. Soalnya di sini taruh desktop aja, save. Ya sudah, kebetulan ini sudah siap diekspor. Ini kan abang ada ini, ada kepadatan di samping. Tapi dia ini nggak terekor ekspor nih, karena dia di luar dari ukuran A3. Nah ini ya, contohnya desktop tadi. Peta kecamatan dia, peta yang kita ekspor barusan. Nah, ini salah nih ya. Ini batas kecamatan warna legendanya ini, tapi isinya ini. Tapi pokoknya ginilah nih cara pembuatan peta secara mendasar, cara menggunakan ArcGIS, cara merapikan layout dan bagaimana macam. Yang penting kalian kalau udah tahu dasar, kalau udah tahu cara georeferencing tadi, udah. Dan juga abang menjelasin georeferencing itu tidak selalu digunakan. Kan ya abang udah kasih SAP Aceh tadi kan. Betapa mudahnya kita kalau ada SAP itu tinggal hidupin matiin layer, kita nggak perlu buat batas kecamatan lagi. Tapi alangkah lebih baiknya memang kalian diajarkan untuk di bagian susahnya dulu. Jadi seandainya nanti ada dikasih peta rawan bencana yang SAP-nya nggak ada, jadi kalian tahu cara pakai georeferencing dari peta rawan bencana yang udah ada itu gimana, kalian bisa editnya tuh gimana. Tapi kalau ada SAP itu memang sangat memudahkan kita untuk membuat suatu peta. Ya, juga di sini ada namanya base map yang abang bilang tadi, yang bisa dipakai untuk jadi rupa bumi satu dunia. Memang ini berat. Abang ini kan lagi buka ArcGIS, lagi buka Zoom. File. Ya. Add data. Ini dia. Add base map. Ini kalian bisa jadikan acuan juga. Ini peta rupa bumi satu dunia. Memang ini berat nih. Di sini kalian bisa pilih metodenya. Ini dia. Ini kayak Google Street misalnya. Dia tampilin jalan. Imagery ini Google Earth lah. Dan punya dari atas, macam-macam. Ini kalian bisa pakai, tapi ini kondisinya harus online. Kalian harus terhubung dengan internet. Biar kalian bisa terbaca. Ini agak lumayan berat. Agak tes, takut macet sih. Karena lagi di Zoom juga. Nah, sejauh ini itu saja mungkin pembelajaran kita
Jadi kalau memang mungkin kurang efektif dalam penyampaian materi, mohon maaf juga ya, karena memang kita di online susah ya untuk melakukan pembelajaran. Tapi kalau memang kalian ingin jumpa langsung ataupun ada di Banda Aceh, yang ingin jumpa sama abang ataupun sama abang-abang lain, tapi juga nggak cuma abang sih yang bisa adis sebenarnya, tapi abang dipilih untuk mengisi pelatihan. Tapi juga abang-abang lain yang udah pandai adis, yang lebih pandai bahkan lebih abang, tapi kadang di hari ini orang ini lagi ada kesibukan lain, lagi ada buat tugas, jadi nggak bisa isi materi. Dipilihlah abang jadi materi untuk hari ini. Tapi untuk abang-abang yang lain banyak juga yang pandai. Kalian bisa hubungin kapan misalnya, bang, saya mau buat belajar kontak dong, abang ada waktu nggak? Misalnya apa dulu di warkop, nanti bisa hubungin aja abang-abangnya. Bukan cuma abang aja sih, ya. Mungkin juga di kawan-kawannya yang udah ikut pelatihan, yang lain ada yang udah ikutin tahapan dari awal sampai akhir, kawannya ada yang ketinggalan. Boleh diminta tolong sama kawannya, saling sama-sama belajar. Ya, gitu aja sih. Ada yang ingin bertanya lagi nggak? Oke, yang ingin bertanya silakan. Randi, silakan. Ya. Bang, ini barusan di tempat Randi kan hilang jaringan gitu, nggak tahu gangguan. Terus waktu tiba-tiba banyak kali tinggal kayaknya. Oh, untuk materi hari ini juga kan kita difasilitasi oleh dosen nih. Karena Zoom kita pakai punya dosen. Jadi juga alhamdulillah udah direkam dari awal pematerian tadi, pemberian materi dari awal udah direkam sama Bang Noval Gifari namanya. Ya udah direkam. Insya Allah nanti akan dipost di dalam YouTube Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota punya usia HMPWK, ya. Punya himpunan, YouTube himpunan akan post video pelatihan hari ini dari awal tadi sampai akhir nih, sampai nanti kita tutup sampai akhir sesi bersama akan dipost. Jadi pembelajaran bisa kalian ulang di situ, tapi memang kalau kalian mau belajar langsung bisa kalian hubungin di grup ataupun langsung PC, bisa tanya kapan mau belajar, bang, kapan ada waktu misalnya. Boleh, nggak masalah. Oke ya, aman Randi ya? Iya bang. Randi rumahnya di mana? Iya, Aceh Selatan bang, Labuan Haji. Oh, Aceh Selatan. Oh, jauh juga. Jauh kali. Iya. Tapi kalau emang ada niat belajar, kapan nanti? Mungkin tahun depan kan, udah insya Allah udah offline kita kuliahnya. Kapan ingin belajar, bisa langsung hubungin. Kalau mau lihat dari YouTube pemateri hari ini juga, insya Allah nanti akan di-share. Mungkin nggak habis langsung materi, tapi mungkin sehari 2 hari akan di-share. Insya Allah. Itu aja Randi. Untuk kawan-kawan lain juga. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Oh iya bang, ini bang, cara ambil arah mata angin tadi di mana bang? Oh, cara ambil ini ya. Jadi ini semuanya ada di insert. Nah, di insert. Legenda tadi, tampilan legenda nih. Not a row itu arah mata angin. Kan ini dia. Oh iya. Scale bar ini yang bagian ada tulisan meternya nih. Scale text, ini nih skalanya, skala teksnya. Ini juga kita bisa ambil picture misalnya nih. Picture misalnya, abang juga udah sediain sih tadi untuk peta insertnya ya, untuk jaga-jaga sebenarnya. Kalau emang gak sempat abang ngajari cara menggunakan peta insert yang baik, abang pakai picture. Di sempat juga abang kasih share-nya di bahan pelatihan. Kalau kalian ada lihat di peta insert Provinsi Aceh, nah itu ada tuh abang kasih. Ini juga bisa dijadikan peta insert sebenarnya. Tadi caranya tuh, ini dia. Tapi dia nggak bisa keluarin nggak bisa keluarin grid. Dia cuma sekedar picture aja. Caranya tuh di insert di picture tadi ya. Pilih foto yang mau kalian masukin ke dalam hadis bisa. Ini kan sama nih tampilannya. Nah, ini dia picture-nya. Ini juga bisa dijadikan peta insert sebenarnya. Tapi ya emang lebih enaknya gini.
langsung ada gridnya, langsung real gitu. Masih bisa diedit warnanya, masih bisa diedit lokasinya. Ini merah nih, yang kecil ini dia akan terikut nih kalau kita pindahin yang utama. Aduh, ini apa lagi kita kan? Tadi siapa? Syarifah ya? Udah bisa belum yang pakai fixed zoom in, zoom out tadi? Belum juga, Bang. Belum bisa juga? Itu di mananya salah ya? Udah coba tes ulang? Udah tes ulang tapi sama aja. Yang ke zoom malah kertasnya gitu, kayak layarnya, layar Ya. laptop. Gimana ya tuh? Nanti kalau emang ada apa, tapi kalau semua ya nih ya, nggak untuk peserta aja, mungkin abang juga lain. Kalau ada yang ingin mau kasih ilmunya, boleh di-share dari grup juga. Kita kan udah ada grup tuh. Jadi kawan-kawannya ada tahu solusinya. Mungkin abang juga nggak tahu semua. Dan kalau emang ada yang mau ditanyakan secara lebih detail, boleh tanya aja di grup langsung. Kalau emang nggak bisa di grup, apa mau duduk ngopi di daerah Banda Aceh, boleh. Nah, itu aja sih palingan. Maaf ya Syarifah nggak terjawab, abang juga kurang tahu sih itu Nggak apa-apa, Bang. caranya kenapa. Oke ya, lain ada yang ingin ditanyakan? Udah siap semua, udah clear. Gimana nih Nazir? Sudah clear, Bang. Nah, kita lanjut ke sesi foto bersama ya, Bang. Oke, oke deh. Kawan-kawan, tolong kameranya dihidupkan dulu. Ini share screen-nya di stop aja atau gimana? Di stop aja, Bang. Stop aja, biar nampak semua peserta ya. Oke. Oke. Hidupkan dulu semuanya. Ini saya nggak tahu ya yang mana frame pertama, frame kedua. Oke. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Penutupan nih, Bang ya. Oke. Terima kasih buat Bang Razak yang telah memberikan ilmu untuk kita hari ini. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat, mengingat ARGIS ini merupakan salah satu basic kita di perencanaan wilayah dan kota, di mana kita membahas peta dan tentu kita juga harus bisa membuat peta dengan baik. Kemudian semoga output yang kita dapat hari ini juga dapat kita share ke yang tidak mengikuti acara ini. Terima kasih juga kepada Ristek yang telah bersusah payah, panitia juga yang telah menyelenggarakan workshop ARGIS Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota tahun 2020 ya, meskipun melalui Zoom. Tapi insya Allah ilmunya tetap bermanfaat. Mungkin tahun depan kalau emang ada waktu, kita buat pertemuan lah pelatihannya, nggak di online lagi. Mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.